Halo anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam santun dari Babak Guru Tampan di sini. Anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan, gambar apakah ini? Kalian sudah tentunya tahu gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar lampu listrik. Bagaimana lampu listrik dapat menyala? Lampu listrik dapat menyala karena terkena arus listrik. Anak-anakku sekalian, listrik telah mengubah wajah dunia yang dulunya gelap gulita pada malam hari, saat sekarang sudah terang benderang karena adanya listrik. Listrik, anak-anakku sekalian, banyak sekali kegunaannya. Di antaranya adalah dapat menyalakan televisi, dapat menyalakan mesin cuci, dapat menyalakan AC, dan dapat menyalakan komputer. Masih banyak kegunaan listrik anak-anakku. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana proses terjadinya arus listrik? Dan siapa tokoh penemu mesin pembangkit listrik? Tentunya kalian penasaran kan? Nah, sekarang kalian ikuti pemaparan Pak Guru selanjutnya biar kalian tidak penasaran. Michel Faraday adalah orang yang berjasa dalam penemuan arus listrik. Michel Faraday lahir di Newington, Inggris pada 22 September 1791. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar mendapatkan pendidikan di sekolah. Dengan semangat pantang menyerah, Michel Faraday berhasil menciptakan generator listrik pertama. Generator listrik ciptaan Michel Faraday dapat menghasilkan arus listrik secara terus-menerus. Pada masa sekarang, anak-anakku sekalian, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pembangkit listrik. Selanjutnya, arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi. Anak-anakku sekalian, setelah tadi kita membahas yaitu tentang arus listrik dan biografi singkat dari Michel Faraday, yaitu sang penemu arus listrik. Jadi kita lanjutkan pembahasan, yaitu kali ini kita akan membahas teks eksplanasi ilmiah. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan fakta tentang terjadinya fenomena alam. Contoh pelangi, gempa bumi, dan proses mengalirnya arus listrik. Umumnya, anak-anakku sekalian, teks eksplanasi ilmiah disusun dengan prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi ilmiah mempunyai struktur yaitu berupa 1. Paragraf pembuka, 2. Paragraf penjelas, 3. Paragraf kesimpulan atau simpulan. Coba kalian perhatikan teks berikut.
Teks ini adalah merupakan teks eksplanasi ilmiah. Coba kalian baca dalam hati, pahami isinya dengan baik. Atau kalian bisa buka buku siswa tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 2. Sekali lagi anak-anakku sekalian, bacalah dan pahami isinya dengan baik. Setelah kalian membaca teks eksplanasi di atas, tugas kalian kali ini adalah menjawab pertanyaan berikut. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Paragraf 2. A. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Paragraf 3. A. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? C. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Paragraf keempat. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Paragraf 5. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Tulislah jawabanmu pada kolom berikut. Setelah kita mempelajari atau membahas yaitu tentang teks eksplanasi, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang komponen dalam rangkaian listrik. Arus listrik terjadi di dalam rangkaian listrik. Sebuah rangkaian listrik mempunyai beberapa bagian atau komponen. Di antaranya 1. Sumber listrik. Sumber listrik adalah benda-benda yang menghasilkan energi listrik. Contoh sumber listrik adalah baterai, aki, dan pembangkit listrik. 2. Konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Contoh konduktor adalah kabel dan lempengan logam. 3. Alat listrik. Alat listrik adalah semua benda yang dapat berfungsi jika mendapatkan energi listrik. Contoh alat listrik adalah lampu dan rotor. Berikut anak-anakku sekalian merupakan contoh rangkaian listrik. Selanjutnya, rangkaian listrik. Berdasarkan susunan antar komponen, rangkaian listrik dapat dibagi menjadi 2. 1. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berurutan atau berderet.
Perhatikan contohnya di bawahnya itu anak-anakku sekalian. 2. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang secara sejajar atau bercabang. Perhatikan juga contohnya di bawahnya. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut. Amati dengan teliti dan cermati. Kenali setiap bagian komponen tersebut. Kemudian, tuliskan dalam tabel berikut beserta fungsinya. Amati gambar berikut. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Setelah kalian mengamati rangkaian sederhana dari senter di atas, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman kalian. Pertanyaannya adalah 1. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? 2. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Kamu dapat menggunakan informasi pada buku atau sumber lain yang membantumu menemukan jawaban. Diskusikan jawabanmu dengan beberapa teman untuk mendapatkan jawaban yang terbaik dan tepat. Aku sekalian, selamat mengerjakan. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Nah, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut. Diskusikan dengan beberapa teman untuk mendapatkan jawaban yang paling lengkap dan tepat. Coba kalian matikan lampu pada saat malam hari. Setelah itu, hidupkan kembali. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Diskusikan jawabanmu secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusimu pada bagan berikut.
Sekarang, amati lingkungan sekitar kalian. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggal kalian. Tuliskan dalam peta pikiran berikut. Peta pikiran, pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Silakan kalian tulis peta pikiran berikut bersama jawabannya di buku tulis. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita telah belajar atau membahas yaitu tentang 1. Arus listrik, 2. Biografi singkat tentang Michael Faraday, sang penemu arus listrik, 3. Manfaat listrik bagi kehidupan, 4. Rangkaian listrik, 5. Bagaimana arus listrik bekerja.